Bab 246. Wei Changning khawatir dan berkata kepada ayahnya Wei Yongzheng, "Ayah, ayo kita jual properti kita secepatnya dan kabur membawa uangnya. Kalau tidak, jika Xiao Yiqian benar-benar ingin menyerang kita, kita akan mendapat masalah." Ketika Wei Yongzheng mendengar ini, dia mengumpat dengan marah, "Kamu anak yang hilang, kamu akan menjual propertimu. Kamu terburu-buru untuk menjualnya, bisakah kamu menjual 1 miliar properti keluargamu untuk 2 orang? 100 juta, ini semua kerja keras hidupku." Anak haram Wei Liang di sampingnya juga mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata, "Saudaraku, farmasi Wei diciptakan oleh kerja keras ayah kita sepanjang hidupnya. Bagaimana kita bisa menjualnya segera setelah kita mengatakannya?" Wei Changning mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, sambil mengumpat dengan marah, "Kamu bajingan, apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini?" Wei Liang, yang menerima tamparan di wajahnya, mundur 2 langkah dan menutupi wajahnya. Meskipun dia merasa sedih, dia berkata dengan sangat tegas, "Saudaraku, bahkan jika kamu memukulku, aku masih harus mengatakan bahwa farmasi Wei adalah milik ayahku. Kerja keras tidak bisa menjual. Aku akan membunuhmu." Wei Changning sangat marah, mengutuk dan hendak menyerang Wei Liang. Wei Yongzheng, yang selama ini meremehkan Wei Liang, menghentikan Wei Changning yang hendak mengambil tindakan, dan berkata dengan dingin, "Adikmu benar. Jika terjadi kesalahan, kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Daripada menjual milikku kerja keras hidup dengan harga murah dan melarikan diri." Setelah mengatakan itu, Wei Yongzheng mendengus dingin dan berkata, "Hari ini, saya tinggalkan kata-kata saya di sini. Di antara kalian berdua bersaudara, siapapun yang dapat menyelesaikan krisis ini akan menjadi ketua perusahaan farmasi Wei di masa depan. Orang yang tidak mampu menyelesaikan krisis ini ditakdirkan untuk menjadi tidak mampu memimpin perusahaan farmasi Wei." Wei Changning langsung panik, dan berseru, "Ayah, bagaimana farmasi Wei bisa diserahkan kepada bajingan ini?" Wei Yongzheng mendengus dingin, "Apakah itu spesies liar? Itu semua spesies saya. Jika Anda, putra tertua, tidak kompeten, Anda dapat turun tahta untuk saya." Wei Liang di samping sangat bersemangat saat mendengar ini. "Saya telah bertahan bertahun-tahun di keluarga Wei, menderita semua penghinaan, dan akhirnya menunggu kesempatan untuk memimpin. Padahal, dari sudut pandang Wei Yongzheng, wajar saja jika bisnis keluarga tidak mungkin diwarisi oleh anak haram, namun, putra sulungnya Wei Changning memang belum maksimal, sehingga ia harus diberi rangsangan dan dipaksa menemukan cara untuk menyelesaikan krisis saat ini." Ketika keluarga Wei pergi ke seluruh dunia untuk mencari obat untuk Xiao Yiqian, Ye Chen baru saja kembali ke kamar tidur setelah mandi. Istrinya Xiao Churan mengenakan gaun tidur, berbaring di tempat tidur, menendang kedua betisnya yang seperti batu giok sesuka hati, dan bergetar dengan santai. Xiao Churan biasanya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan berada di bawah banyak tekanan, berbaring di tempat tidur setiap malam, bermain vibrato dan membaca novel telah menjadi waktu luang terbesarnya. Saat Ye Chen berbaring di lantai, Xiao Churan tiba-tiba berteriak, dan telepon di tangannya terlempar keluar, mengenai wajahnya. Ye Chen tidak peduli dengan rasa sakitnya, dan buru-buru bertanya padanya, "Ada apa denganmu, istriku?" Ekspresi Xiao Churan sangat jelek, dan dia berkata, "Douyin tiba-tiba mengunggah video, itu sangat menjijikkan." Ye Chen berkata dengan rasa ingin tahu, "Coba saya lihat betapa menjijikkannya itu." Karena itu, dia akan mengambil ponsel Xiao Churan yang jatuh ke lantai. Xiao Churan buru-buru berkata, "Oh, jangan dilihat. Itu terlalu menjijikkan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Betapa menjijikkannya." Setelah selesai berbicara, dia mengambilnya dan melihatnya, dan tertegun. Nah, ternyata Wukilah yang suka memberi petunjuk psikologis pada perempuan. Dari penampilannya yang histeris di video tersebut, saya yakin hipnotis yang saya berikan kepadanya berhasil. Melihatnya dengan sikap hiruk-pikuk sungguh memuaskan. Dia harus memakannya setiap jam, orang ini pada dasarnya sudah habis seumur hidupnya, jadi tidak ada kesempatan untuk memanjakan gadis kecil itu. Jadi, Ye Chen mengunci layar ponselnya, tersenyum dan berkata kepada Xiao Churan, "Aku pernah mendengar tentang orang ini." "Benarkah?" Xiao Churan bertanya dengan heran, "Kenapa kamu pernah mendengar tentang dia?" Marven berkata, "Orang ini sangat jahat. Dia suka mencuci otak gadis-gadis kecil dan kemudian memaksa mereka untuk bunuh diri. Karena itu, Ye Chen menceritakan sejarah kriminal orang ini." Ketika Xiao Churan mendengar ini,
dia berkata dengan marah, orang ini pantas mati. Siapa yang tidak dibesarkan oleh orang tuanya, mengapa dia menyakiti orang lain? Ye Chen berkata dengan serius, dalam masyarakat ini, selalu ada beberapa sampah yang senang menyakiti orang lain. Sampah seperti itu adalah sampah masyarakat dan cepat atau lambat harus dilenyapkan. Xiao Churan mengangguk setuju, dan berkata, sepertinya dia pantas mendapatkan apa yang dia miliki hari ini. Setelah menonton video semacam ini, Xiao Churan tiba-tiba merasa sedikit ketakutan, jadi dia berhenti memainkan ponselnya, berbaring dan berkata, oh, aku mengantuk, Ye Chen, tolong bantu aku mengisi daya ponselku. Aku pergi untuk tidur dulu. Oke, Ye Chen menjawab dan membantunya mengisi daya teleponnya. Larut malam, saat Ye Chen hendak tertidur, teleponnya tiba-tiba berbunyi 2 kali. Dia membukanya dan melihat pesan WeChat dikirimkan kepadanya, Tuan Ye, ada beberapa orang Jepang yang menyergap Aula Jishi Dr. Si. Itu sepertinya mereka akan menyerang tabib suci Si. Ye Chen berkata, mereka pasti mencoba mencuri obat dari Tuan Si. Sialan, berseru, bajingan ini berani menggunakan ide pengobatan ajaib. Tuan Ye, jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan segera membawa saudara-saudara saya untuk menangkap mereka, membawa mereka ke peternakan anjing saya dan potong mereka, hei Tibetan Mastiff. Jangan, Ye Chen berkata sambil tersenyum, kelompok orang ini memiliki banyak latar belakang. Mereka adalah putra tertua Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Saya akan menggali lubang besar untuknya. Biarkan saudara-saudaramu diam-diam melindungi keselamatan Tuan Si. Adapun mereka jika Anda ingin mengambil obatnya, biarkan mereka mengambilnya. Saya sengaja menyiapkan obat untuk mereka. Petik 2. Untuk menipu Kobayashi Ichiro, Ye Chen secara khusus menyempurnakan beberapa pil pengembalian cahaya dan memberikannya kepada si Tianqi. Ramuan ini sangat ajaib, tidak peduli penyakit apa yang diderita pihak lain, meskipun dia diambang kematian dan hanya memiliki 1 nafas tersisa, selama dia meminum 1 ramuan, dia akan dapat hidup kembali dan hidup selama 1 atau 2 jam. Namun akibatnya juga sangat buruk, yaitu setelah 2 jam hidup dan menendang, orang yang meminum obat tersebut akan mati mendadak tanpa ada obatnya. Faktanya, ramuan ini sendiri bukanlah racun, melainkan obat mujarab yang dapat memastikan pihak lain menyelesaikan instruksi terakhirnya. Efek obatnya adalah menarik seluruh vitalitas untuk mendukung kembalinya cahaya selama 1 atau 2 jam. Dengan cara ini, orang yang meminum obat dapat menjelaskan dengan jelas semua pengaturan pemakaman. Pada zaman dahulu, obat jenis ini diracik khusus untuk para kaisar dan jenderal. Umumnya ketika kaisar sedang sekarat karena sakit, ia akan menyiapkan pil kebangkitan, sehingga setidaknya sebelum kematiannya, ia dapat menata negara dan masyarakat dengan baik. Namun di zaman modern, benda tersebut sebenarnya sudah tidak banyak gunanya lagi. Apalagi efek pengobatan akhirnya agak terlalu kuat, bahkan orang sehat pun pasti akan merasa kedinginan setelah meminumnya selama 2 jam setelah meminumnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang modern, obat ini lebih seperti racun. Ye Chen telah melihat obat semacam ini di 9 kitab suci surgawi yang misterius sejak lama, tetapi selalu berpikir itu tidak ada gunanya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Namun, kali ini dia merasa Return of Light Pill akhirnya berguna dan bisa digunakan untuk mengelabui Ichiro Kobayashi. Bab 247. Setelah penjelasannya, Ye Chen menelepon Chen Zekai lagi. Begitu telepon tersambung, dia langsung memberitahunya, setelah Ichiro Kobayashi berhasil malam ini, dia pasti akan kabur dari China dalam waktu sesingkat-singkatnya, jadi kamu harus memasang jaring di Jinling. Siapapun di kelompoknya bisa kabur, kecuali dia tidak bisa lari. Chen Zekai segera berkata, Tuan Muda, jangan khawatir, saya sudah membuat semua pengaturannya. Jika Kobayashi Ichiro ini lolos, saya akan datang menemui Anda. Saat dia mengatakan itu, Chen Zekai meyakinkan lagi, obat yang dicuri Kobayashi Ichiro, saya juga menjamin dengan kepala saya bahwa obat tersebut tidak akan pernah dibawa keluar dari Tiongkok oleh mereka. Jangan, Ye Chen buru-buru berkata, yang saya inginkan adalah membiarkan mereka mengambil obatnya. Ingat, obat bisa meninggalkan Tiongkok, begitu juga kaki anjing, tapi Ichiro Kobayashi tidak boleh meninggalkan Tiongkok. Chen Zekai buru-buru berkata, Tuan Muda, saya mengerti. Jangan khawatir, Kobayashi Ichiro pasti tidak akan melarikan diri. Oke, Marvin Ye tersenyum tipis, dan berkata, setelah menangkap Kobayashi Ichiro,
carikan aku tempat tersembunyi dan jaga dia di bawah pengawasan ketat. Aku akan menemuinya secara langsung ketika saatnya tiba." "Baik, Tuan." Kobayashi Ichiro tidak tahu bahwa sudah ada jaring tak kasat mata yang menutupi kepalanya dengan kuat. Saat ini, ia sedang duduk di dalam sedan Maybach yang diparkir di seberang Jishitang, dan beberapa anak buahnya sudah bersembunyi di sekitar pintu Jishitang, siap untuk mendekat kapan saja. Ayahnya Kobayashi Masao telah terbaring di tempat tidur dan lumpuh selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, ayahnya telah menyelidiki dia, dan adik laki-lakinya Kobayashi Jiro. Menurut ayahnya, siapapun yang memberikan kontribusi besar pada Kobayashi Pharmaceutical akan dapat menggantikannya sebagai presiden perusahaan. Posisi adik laki-lakinya, Kobayashi Jiro, adalah seorang ahli di bidang farmasi dan telah mengkhususkan diri dalam studi kampos selama bertahun-tahun. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, dia telah banyak menciptakan kampo untuk keluarga, dan penjualannya sangat bagus, jadi dia sangat dihargai oleh orang tua itu. Sebaliknya, Ichiro Kobayashi agak sedih. Dia sendiri tidak belajar farmasi, tapi keuangan. Orang seperti ini lebih cocok untuk real estate dan bisa meniup segala macam gelembung, tapi sebenarnya sedikit untuk pengobatan. Kurang tepat pertandingan. Untuk hal-hal seperti obat-obatan, bergantung pada obat yang benar-benar bagus untuk membuka pasar. Jika Anda memiliki obat ajaib, Anda dapat menghasilkan banyak uang hanya dari mulut ke mulut dari konsumen. Tetapi jika obat Anda tidak ada pengaruhnya, berapapun iklan yang Anda keluarkan, percuma saja. Setelah konsumen menggunakannya sekali, mereka tidak akan pernah menggunakannya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, adik laki-lakinya, Kobayashi Jiro, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan warisan dalam keluarga dibandingkan putra sulungnya. Sebagai upaya terakhir, dia pergi ke Tiongkok untuk berpartisipasi dalam pameran pengobatan tradisional Tiongkok untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa resep Tiongkok yang bagus dan membawanya kembali untuk digunakan oleh keluarganya. Jika dia dapat mencapai prestasi luar biasa, dia akan melakukannya. Kesempatan ambil inisiatif. Ketika dia mendengar di pameran bahwa Si Tianqi, seorang dokter ajaib Tiongkok, telah menyembuhkan paraplegia tinggi beberapa waktu lalu, dia langsung bersemangat. Jika dia bisa mendapatkan resep ini, dia tidak hanya akan mengembalikan ayahnya ke keadaan semula, tetapi juga membawa peluang bisnis yang besar bagi keluarganya. Bahkan Kobayashi Pharmaceutical tidak menutup kemungkinan untuk berkembang beberapa kali lipat dan puluhan kali lipat. Oleh karena itu, masa depanku ditentukan malam ini. Memikirkan hal tersebut, Kobayashi Ichiro begitu bersemangat hingga ia segera menelepon ayahnya. Ayahnya, yang lumpuh di tempat tidur, menerima teleponnya dan bertanya, "Ichiro, kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini? Mengapa kamu tidak datang menemui saya selama beberapa hari?" Kobayashi Ichiro buru-buru berkata, "Ayah, saya mencari obat untuk Anda di Tiongkok. Saya mendengar bahwa ada dokter ajaib di Tiongkok yang menyembuhkan pasien lumpuh beberapa waktu lalu." "Benarkah ini?" Kobayashi Masao berkata dengan heran, "Benarkah ada dokter ajaib di Tiongkok yang dapat menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi?" "Ya," Ichiro Kobayashi berkata, "saya telah menyelidiki catatan rumah sakit untuk memastikan bahwa pasiennya benar-benar sembuh, dan saya juga menanyakannya. Orang-orang di rumah sakit mengatakan bahwa dokter ajaib Tiongkoklah yang mengambil setengah dari keajaiban obat. Sembuhkan orang lumpuh tingkat tinggi. Setengah obat ajaib." Masao Kobayashi sedikit bingung karena kegembiraan. Selama 3 tahun ia lumpuh, hidupnya terasa sangat menyakitkan. Dia sendiri adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal dan memiliki kekayaan yang sangat besar. Namun, dia tiba-tiba menjadi lumpuh di tempat tidur dan tiba-tiba kehilangan kesempatan untuk bersenang-senang. Kali ini, dia memiliki pemikiran tentang kelelahan dunia dan bunuh diri. Dalam beberapa tahun terakhir, ia mencari cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, belum ada metode medis di dunia yang dapat mengembalikan pasien lumpuh ke keadaan semula. Bahkan rehabilitasi terapi fisik pun sulit membantunya berdiri, apalagi sekarang saya bisa berjalan dan hidup seperti orang biasa. Namun, ketika dia tiba-tiba mendengar putranya berkata bahwa dokter ajaib Tiongkok itu benar-benar mendapatkan perawatan medis yang luar biasa, dia tiba-tiba merasa sangat mendambakannya. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan penuh semangat, "Ichiro, meskipun harganya 100 juta dolar AS, saya harus membeli obat ajaib ini." Kobayashi Ichiro buru-buru berkata, "Ayah,
dokter jenius itu tidak tahu baik dan buruk, dan dia tidak mau menjual obatnya kepadaku. Aku sudah berencana melakukannya malam ini, ambil obatnya, lalu kirimkan ke Tokyo bermalam untuk kamu ambil. Saat dia mengatakan itu, Kobayashi Ichiro berkata lagi, ngomong-ngomong, Ayah, saya mendengar bahwa dokter jenius ini memiliki lebih dari satu obat ajaib. Jika Anda memakan sisanya, Anda dapat memberikan penelitian dan analisis kepada tim apoteker kami. Jika kami bisa pecahkan resep ini, maka Kobayashi Pharmaceutical kita akan makmur. Dengan obat ini, kita pasti akan menjadi perusahaan farmasi terkemuka di dunia. Membawa kehormatan bagi Jepang. Oke, hebat. Kobayashi Masao berkata dengan penuh semangat, kamu memang anakku yang baik. Kamu harus menangani masalah ini dengan baik untukku, dan lebih cepat lebih baik. Kobayashi Ichiro buru-buru berkata, Ayah, jangan khawatir, pesawat pribadi saya sudah menunggu di Bandara Jinling. Setelah saya mendapatkan obat, saya akan meninggalkan beberapa orang dan pergi ke Bandara Jinling untuk segera terbang kembali ke Tokyo. Selama karena pesawat saya bisa lepas landas dengan lancar, Tiongkok tidak akan pernah menghentikan saya. Kobayashi Masao berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, kamu akan bisa tiba di Tokyo 3 jam setelah pesawat lepas landas. Paling lama 4 jam, aku akan bisa meminum obat ajaib ini. Hebat, akhirnya aku punya kesempatan untuk berdiri sudah bangun lagi. Dengan berlinang air mata, Kobayashi Ichiro berkata, Ayah, dengan restu dari Amaterasu, kamu pasti akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Dalam hidup ini, dan penyakitmu pasti akan meninggalkanmu. Oke, Masao Kobayashi berkata dengan semangat, Ichiro, kamu harus lebih berhati-hati dan jangan sampai ketinggalan. Aku di Tokyo, menunggu kabar baikmu. Kobayashi Ichiro langsung berkata, Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan kembali dengan obat ajaibnya, agar ayah bisa berdiri kembali. Bab 248. Setelah menutup telepon, Ichiro Kobayashi begitu bersemangat hingga hampir gila. Jika dia bisa mendapatkan obat ajaib ini, maka dia pasti akan menjadi penerus Kobayashi Pharmaceutical. Kali ini di Tiongkok, penawarannya sangat bagus. Saat ini, asisten di kursi penumpang Maiba berbalik dan berkata, Tuan Kobayashi, ini sudah jam 11, bolehkah kita melakukannya? Kobayashi Ichiro mengangguk dan berkata sambil mencibir, lakukan. Asisten mengeluarkan walkie-talkie dan segera memerintahkan, lakukan sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, 6 pria berbaju hitam menyelinap ke aula Jishi Si Tianqi tanpa mengeluarkan suara. Malam ini, Si Tianqi tinggal di kamar kecil di belakang Jishi Hall. Ini dia, menunggu orang Jepang datang. Namun, demi alasan keamanan, dia tetap meminta cucunya Chen Xiaozhao untuk pergi ke hotel. Setelah ke-6 pria berbaju hitam memasuki Jishi Hall, mereka segera mendatangi kamar tempat Si Tianqi sedang tidur. Ketika mereka melihat Si Tianqi terbaring di tempat tidur, salah satu dari mereka segera menutup mulutnya, mengarahkan moncong senjatanya ke pelipisnya, dan berkata dengan dingin, jangan berteriak, bekerja sama saja dengan kami dan kami akan mengampuni nyawamu. Si Tianqi, panik bertanya, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Serahkan obat ajaibnya. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin, kalau tidak, aku akan meledakkan kepalamu. Si Tianqi gemetar ketakutan dan berseru, jangan tembak, jangan tembak. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Saat dia berbicara, dia merogoh saku kecil di dalam pijamannya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sangat mewah. Kotak kayu itu juga membawa suhu tubuh Si Tianqi dan disimpan dekat dengan tubuhnya, yang menunjukkan betapa berharganya kotak itu. Pihak lain mengambil kotak kayu itu, membukanya, dan diam-diam menemukan 4 pil di dalamnya. Dia langsung bersemangat dan segera melaporkan melalui interkom, Tuan Xiaolin, kami telah menemukan total 4 pil ajaib. 4. Hebat sekali. Ichiro Kobayashi berkata dengan semangat, cepat mundur. Beri aku obatnya. Pria itu bertanya, bagaimana dengan benda tua ini? Ichiro Kobayashi berkata, hancurkan dia sampai pingsan. Selama kita mengulur waktu 1 jam, kita akan berhasil. Baik, pihak lain segera memukul bagian belakang kepala Si Tianqi dengan gagang senjatanya. Si Tianqi memiringkan kepalanya dan segera pingsan. Saat ini, banyak pemain bagus yang diam-diam menonton. Jika pihak lain benar-benar ingin melukai nyawa Si Tianqi, ikuti instruksi Ye Chen dan segera serang mereka. Namun jika pihak lain tidak berniat mencelakakan nyawa orang tua itu,
maka dia harus bekerja keras untuk menanggungnya terlebih dahulu. Si Tianqi memang sempat pingsan, namun untungnya nyawanya tidak dalam bahaya. Setelah orang-orang ini berhasil, mereka segera keluar dari Jishitang. Salah satu dari mereka mendatangi mobil Maibach di seberang jalan. Dengan jendela terbuka, dia buru-buru menyerahkan kotak kayu itu kepada Kobayashi Ichiro dan berkata, "Tuan Kobayashi, obatnya di sini." Kobayashi Ichiro tidak sabar untuk membukanya dan melihatnya. Dia mencium aroma obat yang kuat dan gemetar karena kegembiraan. "Bagus," Ichiro Kobayashi berkata dengan semangat, "Yang mulia, kami akan pergi ke bandara dulu dan segera terbang ke Tokyo." Setelah berkata begitu, dia langsung memerintahkan supirnya berkendara cepat ke bandara secepat mungkin. Kemudian, dia berkata kepada asistennya di kopilot, "Beritahu kru untuk bersiap lepas landas sekarang. Saat saya tiba, pesawat akan segera lepas landas tanpa penundaan. Jika China bereaksi dan menghalangi pesawat kita untuk lepas landas, semuanya akan terjadi." Semuanya sudah berakhir. Asisten itu tersenyum dan berkata, "Tuan Xiaolin, jangan khawatir, orang-orang Tiongkok tidak bisa bereaksi begitu cepat. Kami membutuhkan waktu paling lama setengah jam untuk berkendara ke bandara, dan akan cepat melewati keamanan, periksa melalui saluran VIP. Dalam 1 jam, kita pasti sudah berangkat. Sudah waktunya, ketika saatnya tiba, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menghentikan kita." Maibach yang ditumpangi Ichiro Kobayashi segera berangkat dari Kishido, dan langsung menuju tol bandara, bersiap untuk tiba di bandara dengan kecepatan tercepat, lalu kembali ke Tokyo dengan pesawat pribadi. Sepanjang jalan, detak jantung Ichiro Kobayashi semakin cepat karena kegembiraan. Dia melihat keempat pil ajaib berulang kali dan bergumam pada dirinya sendiri, keluarga Kobayashi akan mengandalkannya untuk berdiri kokoh di dunia. Pada saat itu, saya akan mengandalkannya untuk menjadi Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Maibach melaju jauh dan segera tiba di Bandara Jinling. Begitu mobil berhenti, Ichiro Kobayashi hendak keluar dari mobil dan memasuki bandara secepatnya. Namun, begitu ia keluar dari mobil, tiba-tiba 8 kendaraan off-road Mercedes-Benz melaju, mengurung dirinya dan Maibachnya di dalam. Segera, 30 pengawal berpakaian hitam keluar dari 8 mobil. Orang-orang ini semuanya adalah ahli yang dilatih dengan cermat oleh Chen Zekai, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Chen Zekai turun dari G besar, memandang Kobayashi Ichiro, dan berkata dengan dingin, "Tuan Xiaolin, tuan muda kami, silakan pergi dan ngobrol." "Tuan muda Anda," Ichiro Kobayashi menyembunyikan pil di sakunya dan bertanya dengan gugup dalam bahasa Mandarin, "Siapa tuan muda Anda? Tahukah Anda siapa saya? Saya adalah wakil ketua Kobayashi Pharmaceuticals." Chen Zekai mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya, dan berkata dengan tenang, "Kamu Kobayashi Pharmaceutical adalah perusahaan Jepang, mengapa kamu berpura-pura agresif dengan saya di Tiongkok? Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa naga tidak dapat menyeberangi sungai, dan Jepang dan Cina masih dipisahkan oleh laut. Kamu berpura-pura menjadi apa bersamaku?" Kobayashi Ichiro tiba-tiba merasa gugup. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini menghentikannya, apakah karena obat ajaib, atau sesuatu yang lain. Jika itu karena obat ajaib, maka saya benar-benar dalam bahaya kali ini. Antara lain, dengan formasi yang kuat dari kelompok orang ini, akan sangat sulit bagi saya untuk melepaskannya, dan tidak mungkin bagiku untuk melarikan diri. Namun jika karena hal lain, apakah berarti obatnya bisa dikirim kembali ke Jepang terlebih dahulu? Memikirkan hal ini, dia berpura-pura tenang dan bertanya, "Siapa tuan mudamu?" Chen Zekai berkata dengan tenang, "Tuan Xiaolin, apotek Xiaolin Anda telah menjiplak begitu banyak resep Tiongkok kuno. Keluarga Anda pasti sangat paham dengan situasi di Tiongkok. Anda pasti pernah mendengar tentang keluarga Ye di Yanjing, kan?" "Kamu keluarga?" Kobayashi Ichiro kaget. Keluarga Yanjing Ye, bagaimana mungkin dia belum pernah mendengarnya? Bagaimanapun, ini adalah keluarga teratas di Tiongkok, dan kekuatan keluarga dapat menduduki peringkat teratas di dunia. Bahkan Super Chaebol Jepang tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Ye, apalagi Kobayashi Pharmaceutical. Dia tiba-tiba panik dan berkata, "Saya ingin tahu apa yang tuan muda Anda ingin lakukan dengan saya." Chen Zekai berkata dengan tenang, "Jika terjadi sesuatu, ikutlah denganku dan kamu akan mengetahuinya." Ichiro Kobayashi bertanya dengan gugup, "Bagaimana jika saya tidak pergi?" Chen Zekai tersenyum tipis, mengeluarkan pistol dari tangannya,
dan berkata dengan tenang, karena Tuan Muda kita telah memberi perintah, saya harus membawamu ke sini. Jika kamu tidak dapat membawamu hidup-hidup, maka aku akan membawamu mati. Ichiro Kobayashi sangat khawatir, tapi yang lebih dia khawatirkan adalah apakah dia bisa mengirim obat ajaib itu kembali dulu. Inilah kunci untuk meletakkan fondasi Anda dalam keluarga. Memikirkan hal ini, dia bertanya ragu-ragu, bolehkah saya pergi bersamamu dan membiarkan asisten saya kembali ke Jepang dulu? Dia masih memiliki banyak hal penting yang harus diselesaikan. Chen Zekai tertawa dan berkata dengan murah hati, tentu saja, semua orang boleh pergi kecuali Anda. Ichiro Kobayashi menghela nafas lega dan dengan cepat menyerahkan kotak berisi obat ajaib itu kepada asistennya dengan tenang, menepuk pundaknya dan berkata, kamu naik pesawat dulu dan beritahu ayahku bahwa aku baik-baik saja dan akan segera kembali, bertemu dia. Bab 249. Kobayashi Ichiro memberikan obat ajaib yang telah diambilnya kepada asistennya. Melihat asisten itu memasuki bandara, dia merasa lega dan bertanya kepada Chen Zekai, saya tidak tahu di mana anak Anda. Chen Zekai berkata dengan tenang, kamu akan tahu jika kamu mengikutiku. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada dua orang di sekitarnya, yang langsung menariknya dari kiri ke kanan dan membawanya ke salah satu mobil besar. Konvoi segera meninggalkan bandara dan menuju kandang yang dibuka di pinggiran kota. Dalam perjalanan ke kandang, Chen Zekai memanggil Ye Chen dan berkata, Tuan, Kobayashi Ichiro berada di bawah kendali saya. Saya akan membawanya ke kandang sekarang. Jika Anda ingin datang, saya akan mengirim seseorang ke sana, pilih kamu bangun. Ye Chen melirik Xiao Churan yang sedang tidur, bersenandung, dan berkata, setelah pengaturan, turunlah ke rumahku. Sejak Xiao Churan membuatkan gelang untuk Xiao Churan dengan kerang raksasa bernilai ratusan juta, Xiao Churan dapat beristirahat dengan sangat nyaman memakainya, dan hampir tidak pernah bangun di malam hari, jadi Ye Chen tidak khawatir dia akan mengetahuinya. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Ye Chen mengangguk, masuk ke dalam mobil, dan mobil melaju keluar kota dengan cepat. Ketika Ye Chen tiba di peternakan anjing, Chen Zekai sudah tiba. Ini pertama kalinya Ye Chen datang ke peternakan anjing, meskipun dia sudah lama mendengar tentang tempat ini, dia belum pernah ke sana. Lokasi kandang ini sangat terpencil dan skalanya sangat besar. Begitu saya turun dari mobil, saya mendengar banyak sekali anjing menjerit, dan suara anjing-anjing ini sangat pelan dan dalam. Sepertinya mereka semua adalah anjing besar. Konon kandang ini terutama untuk memelihara, membiarkan dan melatih beberapa anjing petarung untuk adu anjing bawah tanah. Orang-orang di dunia bawah tanah terobsesi dengan anjing aduan, dan sering mengadakan kompetisi, dengan puluhan juta taruhan di setiap kesempatan. Selain memelihara anjing, ia memperlakukan tempat ini sebagai tempat eksekusi. Beberapa orang yang perlu menghilang dari dunia dikirim ke sini untuk menjadi jatah adu anjing yang kejam. Di halaman peternakan anjing terdapat bangunan berlantai 3, bangunan ini biasa digunakan para staf untuk beristirahat dan bekerja, juga terdapat gudang penyimpanan makanan anjing di lantai dasar, dan ruangan gelap untuk hukuman mati tanpa pengadilan. Saat ini, Kobayashi Ichiro diikat dengan tangannya dan digantung di rak di ruangan gelap. Dunia bawah tanah di Jinling tidak berbeda dengan dunia bawah tanah di Hong Kong dan Taiwan, mereka semua dengan ketat mengikuti aturan sungai dan danau, dan segala macam kebiasaannya sama dengan yang ada di geng pemuda 100 tahun yang lalu. Kepentingan geng dilanggar, hal pertama yang harus dilakukan adalah bergabung dengan geng tersebut. Juga di penjara di sini bersama Ichiro Kobayashi adalah 6 pria berbaju hitam yang mencuri obat ajaib si Tianqi. Ketika Ichiro Kobayashi melihat mereka berenam di sini, dia langsung ketakutan. Dia menyadari bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan obat ajaib. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan orang Tiongkok terhadap diri mereka sendiri jika mereka tahu bahwa obat ajaib telah diambil dari mereka. Saat ini, Ye Chen turun tangan. Chen Zekai menyapanya dengan hormat, membungkuk dan berkata, Tuan, Ichiro Kobayashi dan 6 anak buahnya semuanya ada di sini. Ye Chen mengangguk, memandang Ichiro Kobayashi, tersenyum tipis dan berkata, Tuan Kobayashi, kita bertemu lagi. Ah, kamu. Kobayashi Ichiro tiba-tiba teringat Ye Chen. Di pameran pengobatan tradisional Tiongkok, ketika saya pergi untuk meminta resep kepada si Tianqi, dia berada tepat di sebelahnya.
dan karena dia hanyalah asisten atau bawahan si Tianqi, saya tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah orang yang tepat, tuan muda dari keluarga Ye. Ye Chen memandang Kobayashi Ichiro yang digantung, dan berkata dengan dingin, Tuan Xiaolin, Anda sangat berani. Beraninya Anda mengirim seseorang untuk mengambil obat ajaib Lao, apakah Anda lelah bekerja? Ketika Ichiro Kobayashi mendengar ini, dia langsung panik dan berseru, Tuan Ye, ini semua salah paham. Salah paham. Ye Chen menunjuk ke 6 pria berbaju hitam yang diikat ke dalam pangsit nasi di tanah di sebelahnya, dan bertanya sambil mencibir, bukankah 6 orang ini adalah bawahanmu? Kobayashi Ichiro menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak, saya tidak mengenal mereka sama sekali. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepada 6 orang itu, apakah kamu mengenalnya? Ke-6 orang itu tampak bingung dan sepertinya tidak bisa berbahasa Mandarin sama sekali. Kali ini, Chen Zekai melangkah maju dan menerjemahkan sebuah kalimat ke dalam bahasa Jepang. Ke-6 orang itu juga menggelengkan kepala dan banyak mengoceh. Segera, Chen Zekai berkata kepada Ye Chen, Tuan, mereka bilang mereka tidak mengenal Ichiro Kobayashi ini. Oh, Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, karena kamu tidak mengenalnya, mari kita pilih salah satu dari mereka terlebih dahulu, potong-potong dan berikan kepada anjing, lalu tanyakan sisanya. Baik, Chen Zekai segera menerjemahkan kata-kata Ye Chen, dan ke-6 orang itu tercengang karena terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen akan menangkap orang dan memotong mereka untuk memberi makan anjing hanya dengan satu pertanyaan. Mungkinkah dia benar-benar memiliki keberanian seperti itu? Ye Chen berkata kepadanya saat ini, situs Anda familiar bagi Anda, keluarkan 6 orang ini, timbang mereka satu persatu, pilih yang terberat, potong dan berikan kepada anjing, biarkan yang lain menontonnya terus tempatnya. Lalu bawa mereka, kembalilah dan ajukan pertanyaan. Dengan hormat bertanya, Tuan, bagaimana jika mereka merekrut terlebih dahulu? Ye Chen berkata dengan tenang, sekarang sudah terlambat, bahkan jika kamu merekrut terlebih dahulu, kamu harus memotongnya. Kobayashi Ichiro sangat ketakutan. Berbeda dengan 6 bawahannya, dia mengerti bahasa Mandarin dan langsung mengerti arti kata-kata Ye Chen. Potong orang yang masih hidup dan berikan kepada anjing. Apakah tuan muda dari keluarga Ye ini begitu kejam? Bagaimana jika dia benar-benar ingin memenggal dirinya sendiri? Ke-6 pria berbaju hitam yang tidak tahu kenapa itu dibawa keluar oleh sekelompok bawahan. 10 menit kemudian, anjing-anjing di seluruh kandang terdengar mendidih. Setelah itu, bawahan yang tersisa diseret kembali seperti anjing mati. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Begitu dia masuk, orang-orang menjadi gila dan meneriaki Kobayashi Ichiro dalam bahasa Jepang. Chen Zekai membantu Ye Chen menerjemahkan, Tuan, orang-orang ini memberitahu Ichiro Kobayashi bahwa mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa rekan mereka dipotong dan diumpankan ke anjing. Ye Chen mengangguk, dan menatap Kobayashi Ichiro lagi, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Jadi, Ye Chen berkata dengan dingin, Ichiro Kobayashi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, nasibmu akan sama persis dengan orang itu sekarang. Meskipun Ichiro Kobayashi ingin melakukan perbuatan baik untuk keluarganya, itu tidak didasarkan pada premis bahwa dia akan mati. Jadi ketika dia menyadari bahwa Ye Chen mungkin benar-benar membunuhnya, dia hampir ketakutan setengah mati. Jadi dia buru-buru memohon, Tuan Ye, saya beritahu Anda segalanya. Saya membiarkan mereka mencuri obat ajaib si Tianqi. Mohon maafkan saya, atau Anda dapat memberitahu saya berapa banyak saya bersedia membayar. Ye Chen bertanya dengan wajah gelap, di mana obatnya? Ichiro Kobayashi berkata, asisten saya membawa obat ke bandara. Ye Chen bertanya lagi, apakah pesawatnya sudah lepas landas? Ichiro Kobayashi mengangguk berulang kali, seharusnya pesawat itu lepas landas, dan sekarang harus berada di luar wilayah udara Tiongkok. Ye Chen mengertakkan gigi dan berkata, beraninya kamu merebut obat ajaib peninggalan nenek moyang Tiongkok kita. Oke, bagus sekali. Karena obat ajaib Tiongkok telah dibawa ke Jepang oleh bangsamu, maka kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Ayo berada di Tiongkok. Bab 250. Kobayashi Ichiro sangat ketakutan dengan kata-kata Ye Chen hingga dia menangis.
Ia sendiri bukanlah orang mati, melainkan tuan muda dari keluarga kaya. Ia ingin meraih kejayaan bagi keluarganya, yang juga didasarkan pada apa yang bisa ia nikmati. Sekarang, dia ditangkap oleh Ye Chen dan terjebak di peternakan anjing. Dia mungkin berubah menjadi makanan lesat di mulut anjing ganas yang tak terhitung jumlahnya kapan saja. Pada saat ini, dia secara alami takut dan menyesal. Jadi dia menangis dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya mohon, beritahu saya jumlahnya. Tidak peduli berapa jumlahnya, saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda. Jika tidak, saya akan menelepon ayah saya dan memintanya untuk memberitahu kru pesawat kembali langsung ke Jinling, dan mengembalikan obatnya kepada Anda secara utuh. Menurut Anda tidak apa-apa?" Ye Chen berkata, "Jangan membodohi saya, Anda berpura-pura tidak tahu. Banyak perusahaan sekarang memiliki instrumen analisis komponen yang sangat canggih. Masukkan segala sesuatu ke dalam instrumen dan analisis semua daftar komponen dalam beberapa menit. Kobayashi Farmasi sendiri itu perusahaan farmasi besar, jadi pasti ada alat seperti itu kan?" Kobayashi Ichiro mengangguk sambil menangis dan berkata, "Ya, itu benar, tapi saya tidak membawanya ketika saya datang ke China kali ini. Jadi jangan khawatir, selama obat ajaib itu tidak dikirim ke laboratorium kami dari Kobayashi Pharmaceutical, kita harus menggunakan bahan-bahannya." Ye Chen mencibir dan berkata, "Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu jika kamu mengatakannya? Mungkin kamu memiliki peralatan semacam ini di pesawat, mungkin kamu sekarang sudah mendapatkan daftar semua bahan obat ajaib, mungkin kamu sudah menggaruknya, sedikit dari bubuk obat ajaib, jumlah bubuk ini cukup bagimu untuk kembali dan mempelajari ramuannya." Kobayashi Ichiro menangis dan berkata, "Tuan Ye, saya jamin dengan kepribadian saya." Ye Chen langsung menamparnya, dan memarahi, "Kamu adalah seorang perampok dan pencuri, kenapa kamu berbicara tentang kepribadianku?" Kobayashi Ichiro terdiam. Ye Chen benar, dia memang seorang perampok dan pencuri. Berbicara tentang kepribadian saat ini benar-benar humor yang agak hitam. Kobayashi Ichiro buru-buru bertanya, "Tuan Ye, maka Anda dapat memberitahu saya solusinya? Selama itu masih dalam kemampuan saya pasti akan melakukannya." Ye Chen berkata, "Sebenarnya sederhana saja. Karena kamu mencuri obat ajaib ini, kurasa kamu pasti sudah mendapatkan formulanya juga. Jadi kenapa kamu tidak membayar formula obat ini saja?" Kobayashi Ichiro segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Tuan Ye, tolong ajukan penawaran, dan saya bisa segera melapor ke keluarga saya." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, 10 miliar yuan? Jika tidak, saya akan membunuhmu, dan omong-omong, mengungkap pencurian formula Kobayashi Pharmaceutical Anda secara internasional, dan biarkan reputasi Kobayashi Pharmaceutical Anda di dunia didiskreditkan. Kobayashi Ichiro terkejut, dan berseru, "Tuan Ye, 10 miliar itu terlalu banyak. Kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Persetan denganku." Ye Chen berkata dengan dingin, "Saya sudah menyelidiki Kobayashi Pharmaceutical Anda. Manfaat Kobayashi Pharmaceutical Anda masih sangat bagus, dengan laba bersih 2 miliar yuan setahun. Saya baru saja meminjam sejumlah besar uang dari bank yang akan membangun basis produksi terbesar di Asia di Osaka, Jepang. Uang ini seharusnya ada di rekening Kobayashi Pharmaceutical Anda, kan?" Kobayashi Ichiro berkata dengan gemetar, "Tuan muda Ye, sejujurnya, uang ini adalah hal terpenting bagi kami Kobayashi Pharmaceutical, dan sepenuhnya dikendalikan oleh ayah saya." "Itu bukan, terserah saya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu telepon ayahmu dan beritahu dia." Segera, setelah selesai berbicara, Ye Chen berkata kepada Chen Zekai, "Biarkan seseorang melepaskan tangan kanannya dan berikan dia ponselnya." Chen Zekai secara pribadi melepaskan tangan kanannya dan menyerahkan ponselnya. Ichiro Kobayashi tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberanian untuk menelepon ayahnya. Saat ini, Masao Kobayashi dengan cemas menunggu obat ajaib itu tiba di Tokyo. Karena tidak sabar, dia meminta keluarganya untuk memasukkannya ke dalam ambulans dan langsung mengirimnya ke bandara untuk menunggu. Keluarga Kobayashi sangat berpengetahuan di Tokyo. Jet pribadi mereka memiliki hanggar independen di bandara Tokyo. Ada juga longe yang sangat mewah di hanggar ini, milik keluarga Kobayashi. Oleh karena itu, Masao Kobayashi dan putra keduanya Jiro Kobayashi, "Saat ini, saya di sini, menunggu obat ajaib mendarat." Tiba-tiba menerima telepon dari Kobayashi Ichiro,
Kobayashi Masao buru-buru bertanya, "Ichiro, ku dengar kamu tidak naik pesawat saat lepas landas. Di mana kamu sekarang?" Kobayashi Ichiro buru-buru berkata, "Ayah, saya ditinggalkan oleh tuan muda keluarga Ye di Yanjing. Dia menuduh kita mencuri obat ajaib dan resepnya. Sekarang dia ingin kita membeli paten resep tersebut dengan 10 miliar yuan. Saya ingin mengungkap pencurian resep oleh Kobayashi Pharmaceutical." "Apa?" Kobayashi Masao berseru, "Bajingan, kenapa kamu begitu ceroboh?" Kobayashi Ichiro menangis, "Ayah, saya sangat berhati-hati, tapi saya masih tidak tahu mengapa mereka mengetahuinya. Tapi sekarang Anda harus menyelamatkan saya, jika tidak, saya akan mati." Kobayashi Masao berkata dengan dingin, 10 miliar hanyalah sebuah fantasi, saya tidak akan pernah setuju. Jika mereka bisa menyetujui 100 juta, saya bisa menerimanya. Ye Chen telah mendengarkan terjemahan Chen Zekai, dan ketika dia mendengar ini, dia mencibir dan berkata, "Tuan paraplegia bisa disembuhkan, belum lagi penyakit serupa lainnya. Jika obat ini dipasarkan, setidaknya bisa menghasilkan uang 10 miliar setahun. Anda memanfaatkannya, mengerti?" Masao Kobayashi mendengus dan berkata, "Bagaimana saya tahu kalau obat ini sehebat yang Anda katakan?" Ye Chen berkata, "Sederhana, setelah lebih dari 1 jam, obat ajaib kami akan mendarat di Tokyo. Saya mendengar bahwa Anda juga lumpuh di tempat tidur. Saat Anda meminum obat ajaib kami, Anda akan kembali normal paling lama 10 menit. Ketika Anda secara pribadi merasakan efek obatnya, kirimkan uangnya. Jika tidak, saya akan segera membeberkan pencurian obat yang dilakukan anak Anda ke seluruh dunia, dan mendiskreditkan Kobayashi Pharmaceutical." Saat dia mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Oh, omong-omong, putramu pasti akan mati ketika saatnya tiba." Kobayashi Masao juga sedikit gelisah saat ini. Putranya tertangkap dan diperoleh bukti pencurian narkoba. Jika menolak bekerja sama, sekali terungkap, Kobayashi Pharmaceutical memang akan dibenci seluruh dunia. Pada saat itu, pemerintah Jepang juga akan melarang produksi obat ajaib ini sesuai dengan hukum internasional. Kalau begitu, ibarat mengambil air dari keranjang bambu dengan sia-sia, gagal mengalahkan rubah, dan menimbulkan banyak masalah. Terlebih lagi, ada kemungkinan untuk mengambil nyawa putranya sendiri ke dalamnya. Namun, jika obat ini benar-benar memiliki efek yang baik, maka 10 miliar bukanlah apa-apa. Jika Anda memberikan 10 miliar ini kepada Ye Chen, Anda mungkin bisa mendapatkannya kembali dalam waktu 1 tahun, dan Anda akan menghasilkan banyak uang di tahun kedua. Mengerti? Memikirkan hal ini, Kobayashi Masao langsung berkata, "Oke. Jika obat ajaib Anda benar-benar dapat mengembalikan saya ke keadaan semula, maka saya akan memberi Anda 10 miliar dan membeli resep ini secara eksklusif." Bersambung.